Wasyaraitu sihhati fi'liha wan iqadiha fi dzatiha biqat'in nadhri anisyakhsi al-fa'ili laha salah satu. Bermula syarat-syarat sah mengerjakan Jumat dan jadinya Jumat pada zatnya Jumat dengan memastikan melihat daripada seseorang yang mengerjakannya terhadap sholat Jumat itu ada 3. Jadi sekarang kita masuk pada bab tentang syarat-syarat sahnya mengerjakan Jumat. Siapa aja sih yang sah mengerjakan sholat Jumat? Yang memang ini nanti menjadi persyaratan in-iqad jadinya itu Jumat. Ya, nah ini yang penting banget ini nih. Ya, ini syarat-syarat sah mengerjakannya ya Jumat. Nah itu ada 3 ternyata. Jadi ya syarat-syarat sah mengerjakan Jumat itu ada 3. Nah yang 3 ini yang mesti banget diperhatikan. Sehingga kalau ini luput dia harus ulang dengan sholat zuhur. Di iadah dengan sholat zuhur. Kadang-kadang ada di beberapa tempat ya dia mungkin merasa sholat Jumatnya nggak sah, nggak sempurna, nggak jadi. Makanya ada di beberapa tempat yang habis sholat Jumat langsung dibangun lagi di sholat zuhur. Tapi sebenarnya kalau udah memenuhi 3 persyaratan ini yang akan kita sebutkan nanti satu persatu, udah kita yakin aja, nggak usah diulang kembali sholat Jumat dengan sholat zuhur. Namun kalau seandainya memang syarat-syarat sah ya mengerjakan Jumatnya ini cacat, ya maka boleh tuh. Ya, dia punya keyakinan bahwa ya sah sholat Jumatnya ini cacat. Ya berarti dia ya sholat zuhur kembali. Nah seperti itu. Dulu waktu saya masih ngaji mu'alim, ada tuh di beberapa kota yang di kawasan Jakarta juga. Kadang-kadang kalau habis sholat Jumat diulang kembali. Ketika ditanya tuh mu'alim jawabannya, ya kata beliau, ya mungkin yang mengulangi sholat zuhur dia punya keyakinan sholat Jumatnya tidak jadi karena tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau seandainya kata beliau nih, ya kita udah yakin bahwa memang udah terpenuhi syarat-syaratnya, ya udah nggak perlu diulang kembali sholat ya zuhur. Di beberapa daerah juga ada tuh kadang-kadang. Ya kalau kita lagi misalnya kemana-mana dah, nah itu ada habis sholat Jumat langsung dia sholat zuhur. Nah, nanti kita lihat coba nih saudara syarat-syarat sah ya mengerjakan Jumatnya apa saja. Nah di sini kata Imam Nawawi ya dalam kitab Tausyih di sini syarat-syarat sah mengerjakannya artinya jadinya sholat Jumat. Nah itu ada 3. Al-awwalu darul iqamati. Yang pertama didirikannya di darul iqamah. Ya, di satu rumah, satu kampung yang memang dia menetap di situ. Nidar ini maksudnya mahallul iqamati. Di tempat ya dia ya memang tinggalnya di kampung tersebut. Bi antuqamal jum'atu bahwasanya itu Jumat didirikan fi mahallin di satu tempat la tuqsaru fihi shalah yang memang dia itu tidak bisa mengqasar salat lil musafiri bagi musafir. Jadi artinya memang kedudukannya dia lagi di tempat tersebut, bukan di kawasan-kawasan di mana dia bisa mengqasar salat-salatnya. Kalau orang yang mengqasar salat itu dibolehkan bagi siapa? Bagi musafir. Berarti kalau musafir bukan darul iqamah dia. Ya, jadi di kampung di mana dia memang sedang melakukan perjalanan sehingga dia tidak dikategorikan sebagai darul iqamah. Jadi ini darul iqamah ya, tidak ya pada orang-orang yang musafir. Kalau orang musafir bukan darul iqamahnya. Tapi kalau yang tinggal di tempat tersebut dikategorikan dia darul iqamah. Mahallul iqamah, di mana Jumat itu didirikan. Itu yang pertama. Wahia yaitu allati yastautinuhal adadul mujma'una, yaitu di mana mereka ya bertempat tinggal di tempat tersebut sejumlah yang udah disepakati
Ya, jadi ada 40 orang nanti disebutkan. Ya, jadi di masyarakat itu udah banyak. Kalau di kampung tersebut baru 5 orang yang tinggal, baru 10 orang. Nah berarti di tempat itu belum bisa dikerjakan sholat Jumat. Karena belum mujma'un, belum kumpul yang banyak. Ya seperti itu. Tapi kalau di kampung atau desa tersebut, darul iqamah tersebut sudah ya ada jumlah bilangan yang disepakati, ya itu namanya dia boleh mengerjakannya, udah disebut darul iqamah. Ai allati yuqimul adad al-fa'iluna li jum'ati. Tuh, jadi jumlah orang-orang yang mengerjakan Jumat. Sawa'un fi zalika, sama saja pada yang demikian itu ai daril iqamati, pada darul iqamah itu al-mudunu wal qura wal buldan. Sama aja itu dikatakan desa, kampung maupun kota. Ya, jadi misalnya nih kampung baru, dari mana lagi? Kampung Cidodol. Itu di situ ada satu kampung yang di kampung itu banyak yang tinggal. Ya, yang mustautin di situ. Nah, itu boleh aja disebut kampung, disebut kota, disebut apa lagi? Ya, itu dalam istilah fikihnya ada mudun, ada qura, ada buldan. Sama aja kalau kita desa, kampung, ya, kota. Nah, itu di dalam nama-nama tersebut tinggal ya sejumlah orang yang memang bisa mengerjakan sholat Jumat. Maka di kampung itu silahkan dikerjain. Itu namanya sholat Jumatnya dikerjakan di darul iqamah. Aillati yuqimul adadul fa'ilun lil jum'ati. Nah, yang disebut dengan ya bisa qura, bisa buldan, bisa juga apa? Bisa juga mudun. Allati tattakhizu watonan, yang itu tempat dijadikan satu ya tempat tinggalnya, watonnya. Makanya orangnya namanya mustautin namanya. Ya, tanah air, tempat ditinggal di situ, kampungnya. Allati yuttakhadzu kullam minha, yang dijadikan ya kullan minha, tiap-tiap satu daripadanya, al adadul musallun, yaitu jumlah yang sholat al Jumat watonan di satu tempat, bihaitsu la yaz'anuna anhu sayfan wala ghairahu, di mana mereka tidak pernah pergi ya dari tempat tersebut, baik di waktu musim panas maupun lainnya, musim panas, musim hujan, musim dingin, ya musim kemarau, dia tetap ada di situ. Ya, enggak berpindah-pindah. Sebab kan ada orang yang berpindah-pindah. Ya, kalau musim dingin di tempatnya di situ. Entah kalau musim panas pindah lagi tempat yang lain. Ya, itu hidupnya apa tuh istilahnya? Nomaden. Ya, jadi artinya dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak menetap berarti dia, enggak mustautin namanya dia. Nah, ini dia udah mustautin, udah memang di kampung itu enggak kemana-mana. Mau hujan, ya, mau panas, mau dingin, banjir pun, ya dia tetap paling saat banjir dia, ya mungkin pindah ke tempat lain. Ya, karena namanya lil hajah, ada hajat, mengungsi istilahnya. Tapi nanti selesai surut banjirnya balik lagi enggak? Balik. Itu namanya lil hajah. Pindah di situ lil hajah. Kalau dia punya lantai 2, lantai 3, bahkan dia kagak mau pindah, mau di situ aja. Nah, begitu. Ya disuruh pindah masih enggak mau. Nah, ini namanya ya orang yang udah mustautin di kampung tersebut. Nah, kalau di kampung itu sudah ya ada adat al-mujamma'un, ya boleh dah tuh di kampung itu didirikan ya sholat Jumat. Jadi illa li hajatin, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat ditinggalkan itu boleh. Ya dia nggak di situ terus, tapi dia pindah misalnya kemana? Ya 2 hari pergi ya ke satu tempat, bahkan antar kota, antar negara. Nah itu li hajah namanya. Ya, dia tetap tempatnya di situ, mustautinnya di situ. Contohnya mana? Katijaratin, sampai orang berbisnis. Ya, kadang-kadang tempatnya di Jakarta. Dari Jakarta dia mungkin 3 hari ke Bandung. Nah, ntar ya, bulan yang akan datang ke Surabaya. Tapi dia kalau pulang ya tetap ke Jakarta. Karena memang kampungnya Jakarta. Maka dia termasuk mustautinnya di Jakarta. Seperti itu.
Jadi tempat itu tuh ya boleh dibuat ya sholat Jumat. Ini yang dimaksud katijaratin. Wa abbaral musannifu anzalika, dan musannif memberikan redaksi anzalika terkait tentang itu, aidaril iqamati, terkait tentang darul iqamah, kampung ya tempat di mana dia tinggal, biqaulihi, dengan kata-katanya, antakunal baladu ay antu jadal amniatul mujtama'atu walau nahwa ghiranin wasarodiba, ya bahwasanya kampung tersebut didapatkan bangunan-bangunan di mana di situ kumpul, walaupun bangunannya itu ada di bawah tanah. Bangunan-bangunan yang ada di bawah tanah tuh ghiran sama sarodib sama artinya. Bangunan-bangunan yang ada di bawah tanah kan kadang-kadang ada ya di pegunungan-pegunungan tuh dia buat kampung-kampung, rumah tempat tinggal di bawah tanah. Ya, dan memang di situ tetap mau musim panas, mau musim dingin, udah di situ aja, tempatnya di situ. Ya, nah ini namanya bangunan-bangunan ada di bawah tanah, di kaki-kaki gunung tuh. Ya, kemudian di situ dibuat bangunan-bangunan rumah. Pinahwil jabali tuh seumpama di pegunungan, bihaitsu tasama baladan, sehingga di situ disebut perkampungan juga, au qaryatan wahidah, satu kampung satu desa. Ya, disebutlah itu perkampungan, pedesaan. Walaupun rumahnya ada di bawah tanah misalnya. Seperti di kaki-kaki gunung. Itu disebut kampung juga. Nah, berarti kalau udah penuh di situ sepakat ada 40, maka boleh di tempat itu didirikan sholat Jumat. Karena itu namanya udah perkampungan yang ditempati oleh sejumlah ya penduduk-penduduk yang jumlahnya udah disepakati. Kalau baru 10 orang belum bisa dibuat sholat Jumat. Dicari tempat yang lain. Gabungan berarti. Ya, kalau memang didengar azan Jumat. Tapi kalau dikagak dengar azan Jumat juga, ya udah, belum wajib sholat Jumat di situ. Kenapa? Karena perkampungan itu belum ada orang. Ya. Tapi kalau di kampung lain ada banyak, ya didengar tuh suara azan di situ. Diwajib nyampur ke sana. Di tempatnya nggak bisa dibuat. Ya, karena beda. Ya, di kampung tersebut belum sampai 40 orang. Dia harus nyampur kepada kampung yang lain. Bi antuqamal jum'atu fi mahallin ma'dudin minal balad. Bahwasanya Jumat itu dilaksanakan di tempat yang jumlah bilangannya ya itu di kampung tersebut sudah cukup. Wa illam yattasil bil abniyati, sekalipun tidak nyambung dengan bangunan-bangunan, bihaitsu lam yajuz, di mana dia tidak boleh limurid safari bagi orang yang mau safar minal baladi, daripada kampung tersebut al-qasru. Jadi jaraknya masih dekat ya. Karena perpindahan dari satu tempat yang diinginkan untuk pergi itu tidak disebut dengan qasar. Fi dzalikal mahalli, di tempat tersebut. Walau uqimat fi ghairi masjidin, sekalipun didirikannya bukan di masjid, au fi ghairi kanin, atau bukan di dalam satu ya bangunan yang khusus. Jadi sholat Jumat itu kagak mesti dilaksanakannya di mana? Di masjid. Tuh. Seandainya di kampung tersebut belum ada masjid, di lapangan aja boleh. Boleh. Masjid belum ada di kampung tersebut, tapi orangnya sudah banyak. Udah ya melebihi 40 orang yang wajib sholat Jumat, dibuatlah di kampung itu. Walaupun didirikannya fi ghairi masjidin, bukan di masjid. Kenapa? Karena memang belum ada masjid di kampungnya. Nah, itu masih dibolehkan. Jadi syarat ngerjain sholat Jumat enggak mesti di masjid. Ya, seandainya di pasar-pasar tuh, ya seandainya di situ ada kumpul 40 orang yang udah menetap di kawasan situ, ditambah lagi dengan ya karyawan-karyawan yang lain yang memang dari yang jauh-jauh, nah itu dibolehkan walaupun didirikannya bukan di posisinya masjid, tapi dengan syarat ada 40 orang yang mustautin. Ya, itu insya Allah boleh. Ya, nah mustautin itu nanti ya bisa dikategorikan ya, wilayah kota Jakarta.
Ya, selama dia memang mustautin di Jakarta, orang-orang yang mustautin di Jakarta, ya dia di wilayah mana aja boleh. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Nah itu namanya tetap masih mustautin. Karena kita belum boleh kosor. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara boleh nggak kosor? Belum boleh. Iya. Dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan belum boleh kosor. Jadi masih kampung dia juga. Ya, makanya masih provinsi DKI Jakarta. Nah itu. Jadi walaupun bukan di masjid masih boleh tuh dilaksanakan sholat Jumat. Jadi kita kembali tuh ya, sholat Jumat itu enggak mesti di masjid. Ya, yang penting udah memenuhi persyaratan 40. Dan bagaimana nanti layaknya, pantasnya ta'addud. Nanti ada masalah ta'addud lagi. Ya, kalau ta'addud itu jangan. Kalau memang di lokasi ini masih cukup menampung sholat Jumat, jangan bikin lagi. Ntar kata tandingan lagi. Nah, begitu. Ya. Jadi ya kita manfaatkan dulu yang ada. Ya, yang ada dulu. Ya, sebab jangan sampai nanti setiap tempat ingin dibuat ya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada beberapa ya tempat ya sudut yang memang udah ditentukan. Dan itu disepakati di kampung itu. Bukan orang lain yang nentuin. Orang kampung situ. Ulama-ulama yang ada di situ. Nah seperti itu. Jadi ya ulama-ulama lain. Jangan punya pendapat. Karena memang bukan ya haknya. Ya, sehingga diharapkan dia musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Dengan ulama-ulama yang ada di situ. Ya, bukan masalahnya sah dan tidaknya. Ya, tetapi harus yang menentukan itu orang yang berkompeten. Yang benar-benar. Gitu. Sebab nanti kalau enggak begitu udah kacau udah. Ya, bisa-bisa semuanya bikin. Ya, repot. Ya, seperti itu. Jadi tetap kita harus ya bermusyawarah. Minimal kita harus tanya dulu. Ya, ulama yang ada di situ. Ya, seperti itu. Guru yang ada di situ. Ya, kalau memang kata guru-guru yang ada di situ ya silahkanlah. Memang udah memungkinkan. Silahkan. Tapi kalau kata guru-guru yang ada di situ belum waktunya, jangan main jalan nyelonong terus. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kaitannya nanti ta'addud. Ya, ta'addud itu artinya di satu kampung mestinya didirikan satu aja tuh masjid yang mendirikan sholat Jumat. Tapi nanti bisa boleh ta'addud dengan persyaratan-persyaratan yang udah dipenuhi. Bisa mungkin di kampung itu ada 2 masjid. Atau bisa lagi nanti tambah 1 masjid lagi. Tergantung ya apa kondisi. Dan yang bisa menentukan siapa? Ya karena kita memang nggak paham terkait masalah-masalah begitu. Tanya dulu dah. Ulama-ulama, guru-guru yang ada di situ. Kumpulin dah beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah baru dah seperti itu. Jadi insya Allah itu yang terbaik namanya. Nah, jadi ya seperti itu. Ada fi mahallin ma'ludin minal balad wa ilam yattasil bil abniyati. Nah di sini dikatakan lagi misron kanatil baladu. Tuh misron itu artinya kota. Ya, baik kampung itu disebut kota, ail abniyah au qaryah. Qaryah itu artinya apa? Ya, kampung. Jadi ada misron, ada qaryah. Ya, pokoknya tempat ditinggalnya itu bisa disebut misron, bisa disebut qaryah. Sama aja, sama. Fama fihi hakimun syar'iyun, maka di dalamnya itu ada hakim syar'i. Wa hakimun syurti. Ya, ini ada pengadilan agama, ada kepolisian. Yes, kalau syurti. Wasukun ada pasar. Itu biasanya kan kalau kampung itu pasti ada itu tuh. Kalau kota ada pengadilan ya, di tempat tersebut. Ada kepolisian, ada pasar. Ya, suk ada pasar. Sebab kalau kampung nggak ada pasar repot juga. Nah itu. Jadi kumpulnya masyarakat nanti mau beli kebutuhan pokok kemana? Nah sehingga di setiap kampung itu pasti ada pasarnya, pasti ada kepolisian yang bisa mengamankannya, ada hakim.
Ya, hakim itu ya semacam kodi. Ya, masuk di situ nanti ada ulama-ulama di kampungnya. Nah, kalau pasar untuk apa? Lil bai'i wasyira'i, untuk jual beli. Pamisru wa madani, maka Mesir dan Madinah. Ya, Mesir itu artinya kota, Madinah itu artinya kota. Wa ma khala an ba'di hadhihi, dan segala sesuatu yang ya dikecualikan dari sebagian ini. Fa baladun, maka itu namanya balad. Makanya kalau Mesir kota itu lebih ramai tingkatannya. Kalau balad biasanya lebih sepi, kampung. Nah, seperti itu. Wa ma khala an jami'iha faqaryatun, maka apabila kosong dari semuanya itu ada qaryah. Jadi ada tingkatan, ada hakim syar'i, ada hakim syurti, ada suk. Nanti kalau mungkin tiga-tiganya ada, itu namanya udah Mesir atau Madinah. Kalau salah satunya kurang namanya balad. Kalau salah satunya lagi kurang lagi qaryah. Jadi qaryah itu paling bawah dah, pedesaan atau kampung dah. Nah itu. Kalau udah tiga-tiganya memenuhi itu namanya Mesir atau Madinah dalam istilahnya. Kalau kurang turun lagi tingkatannya. Namanya apa? Ya, namanya yaitu balad. Kalau kurang lagi dari balad turun lagi namanya qaryah. Jadi ada Mesir, ada balad, ada qaryah. Faqaryatun sawa'un kana kullu minha, sama saja tiap-tiap satu daripada min hajarin au khasabin au qasab. Ini bangunannya. Bangunan-bangunan itu bisa berbentuk dari batu, batako, ya, au khasab, atau mungkin kayu atau bambu. Itu bangunan-bangunan rumahnya begitu. Ya, bisa di perkampungan itu bangunannya udah ya batu-batu. Ya, ada lagi yang masih menggunakan kayu. Ya, ada lagi qasab, ya, bambu. Kalau dulu kita masih orang-orang tua kita banyak yang model masih pakai kayu. Rata-rata bangunannya kayu semuanya. Nah sebelumnya lagi bambu dulu. Bambu. Ya, tapi sekarang udah beda. Kita nyari rumah-rumah yang banyak kayu udah nggak ada sekarang. Rata-rata udah berbentuk apa? Ya batu, udah batu. Ya batako, bata, dan sejenisnya. Sebelumnya dulu kayu. Nah sebelumnya lagi modelnya ada yang pakai bambu-bambu. Nah itu artinya tingkat ya peradaban masing-masing beda-beda. Ya, ada di satu kampung yang memang bambu mulu rumah-rumahnya, masih terbentuk dari bambu. Nah, itu. Nah, ada naik sedikit udah mulai kayu. Nah, ada lagi ya yang udah lebih modern lagi itu udah kota tingkatannya. Ya, itu udah dari mana? Dari batu. Ya, udah permanen dah tuh. Udah permanen banget. Nah, itu jadi tadi tingkatannya begitu. Jadi ada 3 tuh. Ada yang memang namanya Madinah atau Mesir, ada yang namanya ya Korea, adanya balad. Nah, seperti itu. Jadi boleh tuh semuanya didirikan sholat Jumat selama di kampung itu sudah terdiri dari ya orang-orang yang tinggal di situ lebih dari 40 orang. Ya, itu boleh dah tuh dilaksanakan sholat Jumat. Sehingga di sini dijelaskan ya macam-macam bentuk bangunannya nggak ada masalah. Ada yang bangunannya dari batu, dari kayu, ataupun dari bambu. Au nahwi dzalik, atau seumpama itu. Wa kharaja bil abniyati al khiyam, dan dikecualikan dengan abnya al khiyam. Kalau al khiyam kagak masuk, kemah-kemah doang. Seperti orang apa tuh? Iya, kalau pramuka apa sih namanya? Camping. Tuh, rumahnya seperti orang camping doang. Nah, itu enggak bertahan itu, kemah namanya. Sebab dia mungkin di musim-musim tertentu harus pindah. Nomaden, ya dia enggak menetap di situ. Ya, jadi dikecualikan tuh kalau kemah-kemah. Falau lazama ahlul khiyami mahalan minas sahra abadan. Kalau seandainya ada orang-orang yang biasa pakai kemah udah menetap di satu tempat, di satu lapangan misal abadan, fala Jumat alaihim, tetap enggak wajib Jumat atasnya. Ya, karena belum memenuhi persyaratan. Bentuk rumahnya masih kemah-kemah begitu. Wala tasihu minhum, dan tidak sah salat Jumat minhum dari mereka bimahallihim, di tempat mereka. Walau sami'un nidaa, kalau seandainya mereka dengar suara azan min mahalli iqamatil Jumati, dari tempat yaitu didirikan Jumat, lazimathum fihi, maka diwajib salat Jumat ya ikut dengan kampung mereka
yang sudah didirikan sholat Jumat. Tabaan karena ngikut li ahli bagi kampungnya. Jadi nanti dia nyari aja ke kampung yang lain, tetangga kampung. Karena kampung dia itu belum memenuhi persyaratan. Jadi dia harus ikut ke kampung yang lain bila dia dengar ada suara azan tersebut. Wa kharaja bis-sahra'i, dan dikecualikan dengan kata-kata sahra lapangan, malaukanat khiyamuhum fi khilalil abniyah. Berbeda kalau memang kemah-kemahnya itu didirikan di tengah-tengah bangunan. Wahum mustautinun, sementara mereka itu termasuk mustautin. Ya, memang tinggal di tempat tersebut. Faltalzamuhumul jumu'atu, maka wajib mereka itu Jumat watan akidu bihim, dan jadi dia termasuk inikot. Kenapa? Karena memang mereka beradanya di kawasan yang rumah-rumahnya udah permanen. Hanya dia doang, beda sendiri. Ada kemah, yang lain udah permanen. Nah dia tinggal di situ, dia diikut sertakan di kampung yang udah ya permanen penduduknya. Tuh, jadi kalau hukumnya dia sholat Jumat bagaimana? Wajib. Dan dia termasuk inikot, ya masuk dalam jumlah bilangan yang 40. Cuma hanya dia tinggalnya di kemah. Cuma dia orang situ juga, mustautin. Cuma rumahnya aja yang bentuknya kemah. Sementara yang lain-lain sudah ya permanen. Nah itu. Jadi untuk orang yang seperti ini tetap wajib Jumat dan dia sah ya tan akid. Ya, artinya memenuhi yang 40 untuk sahnya sholat Jumat. Wathani, yang kedua syaratnya. Nah setelah darul iqamah, yang kedua sekarang ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan. Nah ini syarat sahnya sholat Jumat, jumlah bilangannya itu ada arba'in, sebanyak 40. Tapi 40 rajulan, laki-laki semuanya. Ya, jadi 40 laki yang udah memenuhi persyaratan. Laki-laki merdeka sudah baligh. Nah itu. Walau marda, sekalipun dia sakit, masuk juga. Sakit didatang juga. Nah itu masuk yang arba'in boleh. Walau minhumul imam, sekalipun dari mereka imam. Jadi imam masuk hitungan. Makmumnya ada 39, 40 sama imam masih boleh. Wa in kana ba'dhum shalla fi qaryatin ukhra min ahli jumu'ati, sekalipun sebagian mereka itu sholatnya di satu qarya, satu kampung yang lain dari ahli Jumat. Wahum, dan mereka itu siapa? Yang 40 orang itu al-mukallafun, tuh syaratnya mukallaf. Yang kedua al-dzukur, laki-laki. Terus al-ahrar, orang yang merdeka. Al-mustautinun, orang yang menetap di kampung tersebut. Bimahali iqamatil jum'ati, yaitu di tempat ya didirikan Jumat. Bihaitsu la yaz'anuna ammastautanuhu sitaan wala saifan illa lihajatin. Di mana mereka tidak pernah pergi-pergi dari tempat tinggalnya, baik di waktu musim panas maupun di waktu musim dingin ataupun musim hujan dan musim lain-lainnya, illa lihajatin, kecuali ada hajat. Faman lahu maskanani, siapa-siapa yang memiliki dua kampung, dia punya dua tempat. Di sana punya rumah, di sini punya rumah. Nah itu bagaimana? Faman lahu maskanani, bibaladaini, dua kampung. Fal ibratu, maka yang diperhitungkan bima kasurat bihi iqamatuhu, yang paling banyak dia tinggalnya menetap. Ada orang yang rumahnya dua, di kampung ini dia punya rumah, di kampung nanti lain lagi dia punya rumah. Kira-kira dia masuk yang mana nih? Ya, itu dilihat yang paling banyak tempat tinggalnya. Kalau setahun dia di sini 8 bulan, kemudian sisanya 4 bulan di kampung lain, berarti dia yang di 8 bulan itu yang dikategorikan sebagai mustautinnya. Ya, seperti itu. Apalagi ya hanya sewaktu-waktu aja. Nah, otomatis dia termasuk mustautinnya di tempat yang lebih lama dia tinggal. Fa in aqama bi ahadihima samaniyata asyhurin. Kalau seandainya ada orang ya menetap ya di satu ya kampungnya, ya kan dia punya dua kampung tuh. Di salah satu dua kampungnya. 8 bulan. Wa aqama bil akhari arba'at asyhurin, sementara di kampung yang lain dia tinggalnya cuma 4 bulan.
In aqadati Jum'atu fil awali, maka jadi Jumatnya di yang pertama. Jadi dia masuk hitungan yang 40 di kampung yang pertama yang memang rumahnya dia tempatin lebih banyak, yaitu 8 bulan. Nah di sana cuma 4 bulan. Ini kalau di sana dia wajib salat Jumat, tapi tidak in-iqad, tidak masuk dalam bilangan yang 40. Nah yang dia tinggal 8 bulan, dia in-iqad, jadi dihitung bilangan yang 40. Itu begitu ya Bapak Saudara. Ya, kalau yang punya 2 tempat tinggal, di Bandung dia punya tempat tinggal, di Jakarta dia punya tempat tinggal. Mana lebih banyak tinggalnya di Jakarta, berarti in-iqadnya di Jakarta. Kalau dia lebih banyak tinggalnya di Bandung, in-iqadnya di mana? Di Bandung. Seperti itu. Jadi fal ibratu bima kasurat bi iqamatuhu. Nah itu tuh. Ya, jadi dalam ilmu fikih ya keterangannya begitu. Fal ibratu bima kasurat bihi iqamatuhu. Yang paling banyak dia tinggal menetap, itulah ya dia in-iqadnya di situ. Kalau masalah wajib mau wajib dua-duanya. Ya karena dia bukan musafir. Ya, kalau udah 4 bulan dah bukan musafir, 8 bulan bukan musafir. Cuma in-iqadnya di mana dia? Ya, yang di tempat lebih banyak. Ya, berarti yang 8 bulan. Nah, itu yang dimaksud fal ibratu bima kasurat bihi iqamatuhu. Fa inistawat iqamatuhu bihi. Nah, sekarang kalau sama. Nah, bagaimana di Bandung ya 6 bulan, di Jakarta 6 bulan. Bagaimana tuh Saudara? Kalau seandainya sama iqamatu bihi fal ibratu bima fi ahlu wa maluhu. Nah, yang jadi perhitungannya keluarganya banyakan di mana? Sama hartanya banyakannya di mana? Gitu. Dia punya harta banyakan di Bandung apa banyakan di Jakarta? Oh, hartanya banyakan di Bandung. Ya, lihat kedua, keluarganya banyakan di mana? Oh, di Bandung juga. Berarti dihitung yang di Bandung. Ya, itu begitu. Sama-sama 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di Bandung. Keluarganya lebih banyak di Bandung. Ya, hartanya lebih banyak di Bandung. Nah, itu di Bandung dia. Tapi kalau hartanya banyakan di Jakarta, keluarganya banyakan di Jakarta, ya udah, dia mesti jadi in-iqadnya di Jakarta. Fa inistawa fi kulli minhuma. Nah, kalau sama juga, tiap-tiap satu daripada keluarnya, ya hartanya sama keluarnya sama. Fal ibratu bil mahalil ladzi huwa fihi halata iqamatil jamaah. Nah, ini yang paling gampang dah. Maka diperhitungkan saat dia ya bertempat tinggal, saat itu hari Jumat ada di mana. Kalau hari Jumat ada di Bandung, wajib di Bandung, in-iqad di Bandung. Kalau hari Jumat itu ada di Jakarta, ya wajib di Jakarta, dia in-iqadnya di Jakarta juga. Tuh gitu. Yang paling gampang itu. Ya, pada saat hari Jumatnya, statusnya hari Jumat dia ada di mana? Gitu. Ada di Jakarta, ya udah Jakarta. Wajib. Ya, begitu. Dia istrinya ada 2. Ya, di Bandung ada, di Jakarta ada. Di Bandung keluarganya banyak juga. Anaknya di sana di Bandung ada 10. Ya, di Jakarta anaknya ada 10 juga. Nah, kan keluarganya sama dah tuh. Ya udah pada nikah, udah pada apa, di sana dia tempat tinggalnya, di sini tempat tinggalnya juga. Nah, itu bagaimana? Ya pada saat dia Jumat ada di Bandung, ya wajib di Bandung. Saat ada di Jakarta wajib di Jakarta. Dan dia masuk ya in-iqad seperti itu. Nah, ini bagi mereka-mereka yang memang punya kelebihan tersendiri. Ya, punya kampung 2. Ya, kemudian tempat tinggalnya juga sama-sama. Ya, jadi ke sono pulang kampung, ke sini pulang kampung. Nah, begitu. Mau kemana? Mau pulang kampung. Di sono. Terus dari sana mau pulang. Sama juga orang punya bini 2. Mau kemana? Mau pulang. Ya, dari sana mau mana? Mau pulang lagi. Ya, begitu. Iya. Nah, bininya 2. Ya ke sana mau pulang, sini mau pulang juga. Nah, seperti itu. Jadi ya itu dilihat daripada apa? Ya, kapan ya dia bertempat tinggal. Nah, kalau di hari Jumat dia tinggal di Bandung, wajib sholat Jumatnya di Bandung. Kalau hari Jumat di Jakarta, wajib sholat Jumatnya di Jakarta. Apalagi yang model posisinya ya masih Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ya itu mah emang ya ini nih yang punya 2 posisi tempat seperti itu. Sebab kan sekarang udah semakin maju,
kondisi. Kalau dulu mungkin Jakarta Barat sama Jakarta Selatan jauh banget. Sekarang udah jadi provinsi. Makanya dia termasuk mustautin Jakarta. Ya begitu. Nanti bisa negara kalau udah terlalu begitu globalnya. Ya udah aspeknya bukan lagi provinsi. Mungkin nanti ada yang mencetuskan ulama ya negara. Selama masih satu negara itu mustautin tanah air. Nah, bisa kemungkinan begitu. Karena memang udah global. Ya naik pesawat ya paginya ada di Surabaya. Ntar jam 11 udah ada di Jakarta. Bisa nggak? Bisa. Karena udah maju, udah global. Nah begitu. Sehingga mustautin itu sudah bukan lagi letak kampung, bukan lagi letak provinsi, tapi udah letak negara. Ya, kalau masih satu negara masih mustautin katanya. Nah begitu. Ya, jadi karena memang perkembangan ilmu fikih seperti itu. Nah gitu Bapak Saudara. Nah inilah yang dikatakan nanti dilihat di mana tempat yang lebih banyak dia, ya posisinya kalau sama semuanya. Nah dilihat lagi yang paling terakhir saat itu dia lagi di mana. Tuh fal ibratu bil mahalli allazi huwa fihi ya halata iqamatil jumu'ah. Nah itu yang paling penting udah. Ya, jadi yang dilihat di tempat saat itu dia tinggal. Hari Jumat ditinggal di mana? Ya begitu. Kalau dia tinggalnya di Jakarta itu yang wajib. Ya kalau dia lagi memang tinggalnya di Tangerang, ya wajibnya di Tangerang. Karena rumahnya ada dua, di Tangerang ada, di Jakarta ada. Bininya dua juga, di Tangerang ya punya bini, di Jakarta punya bini. Ya kan ke sono rumahnya, ke sini rumahnya. Sono kampungnya, sini kampungnya. Seperti itu. Nah nanti baru yustaratu. Ya sampai situ ya tadi. Ya nanti baru yustaratul adadu fil jumati dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.